pengaduan KPK kasus Gibran Kaesang? Oleh M. Rizal Fadila, pemerhati politik dan kebangsaan. Pertanyaan dari judul di atas berhubungan dengan pandangan atau upaya yang dilakukan Adi Masardi untuk melobi rekannya Ubedillah Badrun agar mencabut pengaduan ke KPK atas dugaan korupsi Gibran Raka Buming Raka dan Kaesang Pangarep. Alasannya adalah bahwa gonjang-ganjing politik Jokowi selama ini berpotensi membahayakan demokrasi. Menurutnya, epicentrum dari gonjang-ganjing itu adalah pengaduan anak presiden oleh aktivis pergerakan kampus ke KPK, dan Adi berharap bila pencabutan dilakukan, maka Jokowi bisa legowo meninggalkan istana dan kembali ke Solo. Pemilu 2024 dapat berlangsung bebas, jujur dan adil. Pandangan Adi Masardi ini dinilai terlalu menyederhanakan masalah dan kurang tepat, karena, pertama, pengaduan Ubedillah Badrun bukan bersifat pribadi apalagi sentimen atau berdasarkan kebencian. Akan tetapi berangkat dari kepentingan publik. Dugaan korupsi Gibran Kaesang menurut Adi sendiri, data, fakta dan dokumen hasil penelitian UBED atas kasus KKN anak-anak presiden adalah tepat dan akurat. Kedua, pengaduan Ubedillah Badrun bukan kasus perdata atau delik aduan, clutch delik, yang selesai dengan pencabutan. KPK yang telah menerima laporan berdasarkan data, fakta dan dokumen tepat dan akurat, harus memprosesnya. Jika KPK menghentikan kasus, maka harus beralasan hukum. Apakah kasusnya bukan pidana atau memang kurang bukti? Bukan berdasar pencabutan dari pengadu atau pelapor. Ketiga, bila UBED mencabut pengaduannya di KPK, maka akan berpengaruh terhadap integritas Ubedillah Badrun. Asumsi pengaduan adalah epicentrum dari sikap membahayakan demokrasi Jokowi, itu belum tentu benar. Demikian juga dampak pencabutan bagi langkah adil, jujur dan legowo Jokowi, tidak memiliki jaminan dan kepastian. Yang pasti adalah, rusaknya integritas seorang Ubedillah Badrun. Keempat, biarlah Gibran dan Kaesang ditunggu prosesnya di KPK hingga mendapat kepastian hukum. Bila ganjalannya adalah status ayah yang sebagai presiden, maka pasca lengser nanti, baik melalui pemilu atau sebelumnya, proses dugaan korupsi Gibran Kaesang dilanjutkan. Kelima, jika epicentrum sikap ngawur Jokowi adalah pengaduan UBED, tentu menjadi tergambar karakter buruk Jokowi yang nepotisme dan lemah menghadapi persoalan anak atau keluarga. Lebih mementingkan keluarga ketimbang negara. Tidak layak untuk menjabat sebagai presiden, apalagi hingga selesai di tahun 2024. Jokowi bersama Gibran dan Kaesang telah terbaca oleh publik sebagai profil yang inkonsisten atau mencela-mencele. Berita di bawah ini menjadi saksi. Media Indonesia September 2018 menulis, Gibran tak tertarik masuk politik maupun tim ses. Pada tahun yang sama, Kumparan News mengutip ucapan Gibran, kasihan rakyat kalau ada dinasti politik. Tribun News menulis, kata Jokowi, anak saya tak ada yang tertarik politik. Dan Ermol ID membuat judul, Kaesang mending jadi pengusaha, pekerjakan banyak orang, ketimbang masuk politik. Biarlah anak-anak Jokowi menerima sendiri risiko dari pilihan karirnya di bidang politik, termasuk menghadapi pengaduan dari Ubedillah Badrun ke KPK. Jika tuduhan tersebut hendak dibantah, mudah saja, tinggal membuktikan. Begitu juga sebagai orang tua, Jokowi mesti memberi contoh kepada putra-putranya agar selalu bersikap jujur, adil, amanah, dan tidak korup.